Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya, berkat hidayahnya serta inayahnya, alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah Sayyidul Ayyam, tuannya hari Yaum Jum'ah Mubarak yang insya Allah pada hari ini Allah selalu berikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, wabil khusus dan nikmat Islam yang insya Allah Allah catat sebagai amal kebaikan, pemberat timbangan dan juga hazanah, wabil khusus insya Allah lana jannatul firdaus, amin amin ya rabbal alamin. Dari atas mimbar ini pula khatib mewasiatkan diri khatib secara pribadi dan jamaah secara umum, mari sama-sama mengawali tahun baru Hijriah 1444 ini. Sama-sama kita kuatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan takwa dengan sebenar-benarnya, dengan cara menjalankan segala perintah dan menjauhi dengan sekuat tenaga pula segala larangan-larangannya. Yang demikian insya Allah Allah masukkan kita kepada kelompok orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Yang pada hari itu orang-orang bertakwa akan Allah giring, Allah akan kumpulkan ke dalam pintu depan surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah pada masanya nanti kita, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, saudara-saudara muslim dan seiman kita di depan pintu surga. Wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah para malaikat, salamun alaikum, berbahagialah kepada kita semua yang telah beriman dan bertakwa kepada Allah. Salamun alaikum, selamat kepada kita semua. Tibatum, berbahagialah, fadkhuluha khalidin, dan masuklah ke dalam surga selama-lamanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, mengawali tahun baru Hijriah 1444 ini tidak lain dan tidak bukan, mari sama-sama kita kokohkan kembali keimanan kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu. Yang pokok pertama dalam kehidupan kita adalah keimanan. Sewaktu kecil kita belajar, pokok utama dalam kehidupan adalah sandang, pangan dan papan. Itu adalah teorinya Abraham Maslow, seorang filsuf, seorang pemikir Amerika yang mengatakan bahwasanya kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan. Namun bila kita kaji lebih dalam,
dan lebih detail apakah Islam mengutamakan sandang, pangan, dan papan dalam kehidupan, maka kita katakan kalla, tidak selama-lamanya. Menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa, kebutuhan pokok manusia adalah hifzuddin, yaitu menjaga keimanan, menjaga akidah, menjaga keyakinan. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Saat ini bila kita cari di Google, maka terdapat 4.300 macam agama. Namun sekali lagi Allah telah mengatakan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna dina indallahil Islam. Di antara ribuan agama tersebut, maka sesungguhnya Islamlah agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Imran 85 Allah juga menyampaikan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang memilih keyakinannya selain keyakinan agama Islam, fala yuqbala min, maka ia tidak akan pernah diterima jasadnya, tidak akan pernah diterima ruhnya, bahkan tidak akan Allah terima segala amal kebaikannya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti ia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Bukankah Allah telah juga berfirman dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Orang-orang mukmin itulah orang-orang yang muflih, orang-orang yang falah, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, dan orang-orang yang menang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau Allah menyampaikan dan meminta kepada kita dalam surat Al-Imran 119, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang hambaku yang telah merobatkan dirinya beriman kepadaku, yang telah memilih Islam menjadi agamanya, wala tamutunna, jangan sekali-kali kau mati kecuali dalam keadaan beriman dan Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Awal tahun lalu kita sangat miris dengan keadaan kondisi negeri kita Indonesia yang notabene 90%, 85% penduduknya muslim. Namun saat ini Allah uji keimanan, akidah, keyakinannya. Ada seorang artis yang mengatakan bahwa ini boneka bisa hidup, ini boneka bisa memberikan manfaat, ini boneka bisa mendatangkan mudarat, bahkan ini boneka lahir dan akan melahirkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Inilah yang dinamakan berhala-berhala modern. Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 tahun yang lalu diutus ke muka bumi hanya untuk menghancurkan keyakinan-keyakinan seperti ini. Ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Bahkan terdapat berhala di dalam Ka'bah pada saat itu. Bahkan pamannya sendiri Abu Lahab adalah penyembah berhala. Lata, Uzza, Izzah, dan sebagai macam nama-nama berhala tersebut. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya zat yang patut disembah, zat yang bisa memberikan manfaat, zat yang bisa menolak mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad, Allah tempat bersandar kita di tengah terpuruknya ekonomi bangsa ini, di tengah berapa banyak bencana yang melanda bangsa ini. Lam yalid walam yulad, dan tentunya Allah adalah zat yang tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad.
Allah adalah zat yang tidak bisa dipersamakan, tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan yang lain yang ada di bumi ini. Wa ala kulli hal nahnu makhlukun, kita semua adalah makhluk ciptaannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sang khalik yang menciptakan kita, yang pada akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, banyak sekali dalam ayat Al-Quran, bahkan hadis Nabi Muhammad SAW, pada akhir zaman nanti akan timbul banyak macam fitnah. Oleh karena itu, kita diminta selaku umat dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu mengatakan pada diri kita, kebutuhan pokok dalam hidup kita bukan lagi sandang, pangan, dan papan, namun kebutuhan pokok dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam perusahaan kita, dalam segala macam bentuk aktivitas kita, yaitu hifzuddin, menjaga agama. Imam Ghazali mengurutkan ada 5 kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal. Yang keempat, hifzun nasal, menjaga keturunan. Dan yang kelima lah hifzul mal, menjaga materi. Hal ini tidak bisa kita ubah, tidak bisa kita bolak-balik, sebagaimana mereka mengatakan bahwasanya kebutuhan pokok yang pertama adalah sandang, pangan, dan papan. Berapa banyak mereka yang punya harta, namun mereka tidak mendapatkan ketenangan. Mereka tidak tahu arah hidup ini seperti apa. Berapa banyak artis-artis Korea yang mereka akhirnya bunuh diri, entah mau kemana hidup ini. Berapa banyak mereka yang menghalalkan segala cara ingin kaya dengan cepat. Oleh karena itu, agama tidak bisa kita tawar lagi. Kita katakan pada diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, bahwasanya hifzuddin, menjaga keyakinan, menjaga agama, menjaga akidah adalah kebutuhan pokok dalam hidup kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, hifzun nafas, menjaga jiwa. Banyak ayat Al-Quran Allah perintahkan kita, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makan makanan yang halal dan thayyib. Bisa jadi satu makanan bermerek brand internasional, nasional, namun makanan tersebut tidak thayyib, tidak baik bagi jantung kita, tidak baik bagi darah kita, tidak baik bagi ginjal kita. Maka kembali lagi, Islam mengajarkan kita, Islam agama yang paripurna, memperhatikan kebutuhan jasmani bahkan rohani. Dalam ayat dikatakan, wa man qatala an-nasa faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, maka seakan-akan dia membunuh seluruh jiwa manusia yang ada di muka bumi. Wa man ahya faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan satu anak yatim piatu, orang yang tidak anak, yang tidak memiliki orang tua, maka seakan-akan ia menghidupi seluruh umat manusia. Saat ini kita dapat diberi berbagai media sosial. Nyawa tidak ada lagi harga. Nyawa saat ini sebagai bahan yang murah, yang bisa dihilangkan, yang bisa dilenyapkan hanya gara-gara sebutung batang rokok, hanya gara-gara uang 1-2 ribu, hanya gara-gara perintah atasan, dan lain sebagainya. Islam melarang, bahkan Islam mengharamkan hal tersebut. Yang ketiga, hifzul akal, menjaga akal pikiran. Allah telah berfirman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan. Hai orang-orang yang beriman, yang telah menjadikan Islam menjadi keyakinan dan agamanya, bahwasanya khamr yang memabukkan hukumnya haram. Mau 3% kah itu
mau 5% kah itu, mau bentuknya seperti apa, maka qaliluhu wa kasiruhu haram. Mau dikit mau banyak, hal itu telah diharamkan dalam agama Islam. Kita dapatkan saat ini, di zaman ini, di tahun 1444 Hijriah ini, banyak mereka yang ingin menghina Islam, yang ingin menjatuhkan kita. Namun sekali lagi, kebutuhan pokok kita, standar kita adalah agama Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Kenapa khamr diharamkan oleh Islam? Karena khamr bisa menghilangkan akal. Seorang yang telah meneguk khamr, maka akalnya akan hilang. Ia tidak akan pernah mengetahui ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini ibunya atau ini istrinya, ini adiknya atau ini kakaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Namun sebaliknya, Islam sangat memuliakan akal. Bahkan ayat yang pertama diturunkan dalam Islam adalah Iqra, bacalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Islam sangat mensupport kita untuk menggali ilmu pengetahuan, untuk thalabul ilmi, untuk meningkatkan kapasitas keilmuan kita. Yang keempat adalah hifzun nasl, menjaga keturunan. Saat ini kita dapati banyak di berbagai media sosial, bahkan beberapa bulan yang lalu di Jakarta, tepatnya di kedutaan Inggris yang mengibarkan bendera pelangi. Beberapa waktu lalu di Citayam Fashion Week, mereka dengan sengaja mengheboh-hebohkan, memviralkan, yaitu LGBT. Atatuna rijala syahwatan min dunin nisa. Bukankah kaumnya Nabi Lut telah Allah bumi hanguskan, telah Allah azab di dunia? Bukankah kaumnya Nabi Lut telah mendapatkan tempat yang tidak layak? Wa haula'i ashabun nar. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Islam sangat memperhatikan keturunan. Pernikahan adalah laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan yang saleh, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakan kami anak keturunan cicit yang soleh, soleha, yang nanti akan menjadi penerus kita tatkala kita telah tiada di dunia. Maka tatkala seorang laki-laki menikahi laki-laki, perempuan menikahi perempuan, ia tidak akan pernah mendapatkan keturunan, namun ia akan mendapatkan azab, sebagaimana firman Allah, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Mereka yang telah tidak bertakwa, beriman kepadaku, akan kutimpakan azabku kecil di dunia, HIV, AIDS, penyakit kelamin yang tidak ada obatnya hingga saat ini. Bahkan dokter, profesor pun, ilmuwan sekalipun tidak akan pernah mendapatkan. Bukankah azab Allah sangat nyata di dunia, apalagi di akhirat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu Allah minta sama kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga anak keturunan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun yang terakhir, kebutuhan pokok dalam hidup kita yang kelima, yaitu hifzul mal, menjaga harta. Nabi Muhammad SAW tatkala haji wada, beliau memanggil para sahabat-sahabatnya, asyhaduni, asyhaduni, asyhaduni. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, para sahabat menangis bercucuran air mata, karena mereka sadar ini haji adalah haji yang terakhir bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu pesan Nabi Muhammad tatkala haji wada mengatakan, ar-riba maudu'un, ar-riba maudu'un. Tinggalkan riba, tinggalkan riba. Saat ini bila kita lihat, kita buka handphone kita, Android kita, maka banyak tawaran, yaitu pinjaman online yang berbasis riba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Seorang guru TK yang terlilit hutang sampai 50 juta. Seorang ibu yang temanggung tega menghabisi dirinya sendiri, meninggalkan anak-anaknya karena hutang, karena riba. Sri Lanka pun negara yang tak jauh dari Indonesia pun telah
gagal bayar karena riba. Bukankah ajaran Nabi Muhammad SAW dan Allah sampaikan kepada kita nyata, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba fa illam taf'alu fa'zanu biharbin minallah. Kalau kau tak tinggalkan riba, maka siap-siap Allah dan Rasul sendiri yang akan memerangi, dan ini sudah nyata di hadapan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, saat ini terdapat 17.000 aplikasi pinjaman online berbasis riba. Mari sekali lagi kita jaga harta kita, anak kita, keluarga kita daripada hal-hal yang akan menyebabkan kita terus kepada siksa api neraka. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat seorang di gurun pasir mengangkat kedua tangan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, istajib du'ai, kabulkan doaku. Nabi Muhammad berkata kepada sahabat, bagaimana doanya akan diterima? Dimana ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Doa tidak akan pernah diangkat dan tidak akan pernah diterima selama yang ia makan dari yang haram, yang ia kenakan dari yang haram, dan darah yang mengalir di tubuhnya berasal dari yang haram. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Semoga Allah selalu berikan kita rezeki. Allahumma rzuqna birizqan halalan thayyiba, dan Allah selalu memberikan kita harta yang halal dan berkah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, itulah yang dapat mengawali kita pada tahun baru Hijriah 1444 ini. Mari sama-sama kita jaga keimanan kita semua dalam bingkai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berniat hijrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang insya Allah Allah catat dan Allah perbaiki. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita selalu bermujahadah, berjihad. Artinya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam bermuamalah, dan tentunya dalam beramal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.